yang kita ketahui seperti pasar. Yang kedua, untuk Ibu Saidah. Untuk Ibu Saidah, tolong bisa dijelaskan bahwa dalam misi Ibu itu ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Sementara Kabupaten Demak tidak semuanya orang Islam, ada orang non-Muslim. Mohon dikasih kebijakan yang bagaimana yang bisa mengayomi mereka. Yang ketiga untuk Pak Najib, saya membutuhkan kejelasan karena Bapak menawarkan agroindustri, kemudian sektor pertanian. Bagaimana Bapak menghadapi kebijakan supaya masyarakat Kabupaten Demak tahan menghadapi impor beras, sementara masyarakat Demak basisnya pertanian. Kemudian yang keempat, untuk Pak Mariono, Pak Purnomo, saya minta tolong, bagaimana Bapak membangun kebersamaan komunikasi politik dengan wakil Bapak selama pemerintahan supaya tidak kisruh di tengah jalan. Bagaimana membangun komunikasi politik dalam pemerintahan 5 tahun ke depan untuk Pak Mariono, Pak Purnomo. Sekian, Mas. Ya, pertanyaan dari panelis sudah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Demak. Tadi Bapak pasangan nomor 1, Dr. Andes Haji Tatajani, Magister Manajemen, dan Dr. Andes Haji Muhammad Dahirin Said telah menyampaikan visi misi terlebih dahulu atas nama elemen keadilan. Jawaban pertama disampaikan oleh pasangan nomor urut 2. Kita semangati dengan tepuk tangan. Ya. Waktu dimulai sekarang. Terima kasih Pak Yulianto. Jadi kenapa kita menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah? Bahwa Ahlussunnah wal Jamaah adalah Islam toleran, Islam inklusif. Maka dari itu Demak sebagai kota wali, tipologi adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Bukan wajah-wajah Islam yang galak, tetapi adalah Islam yang mengayomi semua komponen masyarakat. Itulah sebenarnya karakter dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Bahwa kebenaran itu adalah milik Allah. Bahwa semua orang dengan segala keyakinan juga diayomi. Itulah yang disebut di dalam Nabi Muhammad sebagai negara Madinah. Bahwa tipologi negara Madinah ini adalah mengayomi semua komponen. Baik beda agama, beda suku. Dan itulah sebenarnya karakter dari Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Atau di dalam tipologi nasional kita sering dengar terminologi religius nasionalis. Dengan demikian di dalam berpemerintahan pun di Demak juga seperti itu, sehingga di dalam berdemokrasi penekanan terhadap staf sampai dengan kepala desa ini mestinya tidak diadakan, tidak dilakukan. Dan di Demak memang sudah berlaku seperti itu. Adapun kalau ada beberapa SKPD atau mungkin camat yang katanya melakukan penekanan itu agaknya kurang memahami perintah bupati atau tidak memahami peraturan yang ada. Ini ada kaitan Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih. Terkait dengan kenapa kita menggunakan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mayoritas penduduk dari Kabupaten Demak adalah Nahdlatul Ulama. Tetapi Nahdlatul Ulama mengayomi dekat dengan Muhammadiyah, dekat dengan wong cilik kaum marhen, dan juga tentunya dekat dengan segala agama. Inilah kenapa kemudian kami rindu bahwa harus ada muncul Demak yang damai, Demak yang indah. Dan inilah menurut saya yang diwarisi oleh Wali Songo, dan kita menjadi bagian dari orang yang mentradisikan itu. Saya kira itu Pak Yulianto. Masih ada waktu? Iya, terutama kenapa kami menggunakan terminologi Ahlussunnah, karena biasanya Ahlussunnah itu lebih dinamis dan lebih mengayomi terhadap kelompok-kelompok miskin, terhadap kelompok-kelompok yang rentan.
Itulah pendekatan dari terminologi, pendekatan pengkajian Islam, dan dasar-dasar ideologi yang ingin kita kembangkan adalah ideologi-ideologi yang bersifat moderat. Karena Demak nggak bisa dipimpin oleh satu kekuatan ideologi yang itu meniscayai ideologi-ideologi lain. Kenapa saya pakai Ahlus Sunnah? Karena ini toleran, tawasud, tawazun, dan juga tasammum. Jadi toleransi, kemudian keseimbangan itu menjadi bagian dari karakter Demak ke depan. Harus kita akui pasangan nomor urut 2 bisa memeluangkan waktu sebaik-baiknya atas pertanyaan dari panelis. Selanjutnya, pasangan nomor urut 3, Bapak Insinyur Haji Muhammad Najib dan Ibu Hajah Siti Ajah. Sudah bisa menangkap pertanyaan dari Pak Muhammad Yulianto? Dan waktu kita mulai dari sekarang untuk memberikan jawaban. Terima kasih. Terkait dengan agroindustri, seperti kita ketahui bahwa petani kita 70% atau 80% adalah petani tradisional. Petani tradisional ini perlu ada peningkatan 1 grade atau setengah grade aja ke arah yang semi agroindustri. Karena kita ketahui bahwa sering kita dengar bahwa Demak adalah lumbung pangan nasional. Demak adalah merupakan lumbung pangan yang bisa kita manfaatkan untuk ketahanan pangan nasional. Tapi ada beberapa yang penting di dalam menyikapi hal ini, karena sejak dulu sampai sekarang Demak memang lumbung pangan. Tapi yang paling hakiki di sini adalah bagaimana peningkatan pendapatan petani itu sendiri terhadap daya beli yang ada, terkait pula dengan peningkatan kesejahteraan petani itu sendiri. Esensinya dalam hal ini adalah tidak hanya sebagai lumbung pangan sendiri, tapi bagaimana petani itu sendiri meningkat secara signifikan terhadap keberadaan mereka. Sekarang kita lihat bahwa ada beberapa petani, kemarin kita juga survei ke sana, ada beberapa petani yang mengatakan bahwa petani ini kok nyubsidi pemerintah. Harga gabah yang ditentukan sekitar 325 sampai ini panen hanya dibeli 185 rupiah. Nah, kenyataan inilah yang sebenarnya harus kita sikapin, bagaimana sistem dan mekanisme untuk petani itu sendiri bisa memperoleh sesuatu yang pas, yang layak untuk keberlanjutan eksistensi petani itu sendiri. Satu hal keterkaitan dengan infrastruktur pertanian itu sendiri. Kita lihat beberapa pengairan atau tata kelola air yang ada di Demak pada saat ini walaupun sudah dilakukan dengan dana yang cukup besar, tapi yang tidak bisa termanfaatkan secara maksimal. Kita akui bagaimana sistem pengerokan anggaran provinsi yang sistem pengerokan itu sendiri tidak berjalan secara efisien. Nah, sistem engineering apa yang ini kita bisa kemukakan, tidak setiap tahun ngeruk terus dengan anggaran tertentu, terus bendung-bendung pun juga kelihatannya juga sudah tidak maksimal. Artinya ada beberapa persoalan di dalam pengelolaan tata kelola air ini juga. Begitu pula keterkaitan dengan sistem untuk yang sering dikeluhkan pada masyarakat adalah bagaimana kemudahan untuk mendapatkan pupuk secara yang jelas secara mempunyai nilai terhadap petani itu sendiri. Karena pupuk ini menjadi utama di dalam pengembangan petani, kita perlu ada suatu kreativitas keterkaitan bagaimana memformulasikan sistem agro yang berbasis kimia dengan yang berbasis organik. Dan inilah yang kita perlu kembangkan dalam pertanian agroindustri ini.
waktu habis. Terima kasih kepada pasangan nomor urut 3. Selanjutnya, panelis 1 sudah memberikan pertanyaan kepada pasangan nomor urut 4. Kepada pasangan Insinyur Haji Mariono, MSI, dan Purnomo, SH. Jawaban silakan diberikan mulai dari sekarang. Bapak Yulianto yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Pertanyaannya cekak. Bagaimana membangun komunikasi dengan partai saya? Bapak Yulianto, bahwa wakil saya adalah mewakili dari salah satu partai PDI Perjuangan. Kalau melihat program saya adalah perjuangan yang berorientasi pro rakyat, sedangkan yang memberikan suatu dorongan yang membawa saya partai adalah PDI Perjuangan, itu adalah pro rakyat, berarti identik saya dengan Pak